dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, kita bersyukur sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Baik. Apa kabarnya Kak Made? Baik dong. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Amin. Ya, adik-adik, sore ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah boleh ikut memuji Tuhan, ya. Oke, baik kakak. Kita tepuk tangan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin mendalam. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Ya. Sebelum kita lanjutkan pujian kita sore ini, kamu Tia mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita berdoa. Baik kakak. Iya, kita Kalau berdoa itu tutup mata kak ya. Iya, Oke. supaya kita bisa lebih fokus sama Tuhan, kita boleh menutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah sore hari ini Tuhan. Kami memulaikan ibadah sekolah minggu sore ini. Kami mohon Tuhan kiranya sukacitamu melimpah dalam hati kami. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kami akan melanjutkan Tuhan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan? Semangat dong. Iya, Kak Madi masih semangat memuji Semangat Tuhan? sekali. Nah. Kenapa kita ibadah di sini kak? Iya, ya. Jadi Kak Made sesuai dengan himbauan pemerintah Oh, iya? supaya kita mencegah penyebaran virus corona lebih banyak lagi ke banyak orang. Jadi kita harus tinggal di rumah ya. Jadi untuk sementara waktu
kita harus menjaga diri kita dari penyebaran virus corona. Iya. Jadi itu sebabnya kita ibadah online ya seperti ini. Baik. Tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita semua ya, adik-adik Anda di rumah. Dan iya. Nah, kita akan melanjutkan pujian kita sore ini. Adik-adik di rumah tetap memuji Tuhan. Kita akan mengenal anggota tubuh kita ya dan fungsinya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati apa yang kau lihat. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati apa yang kau dengar. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati apa yang kau ucap. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati apa yang kau pegang. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati bila kau melangkah. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekali lagi ya, adik-adik yang di rumah tetap memuji Tuhan. Hati-hati gunakan matamu. 7 matanya ya, Dek. Hati-hati apa yang kau lihat. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu. Mana telinganya adik-adik? Hati-hati apa yang kau dengar. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati apa yang kau ucap. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Mana tangannya? Hati-hati apa yang kau pegang. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati bila kau melangkah. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Haleluya. Ya, adik-adik tetap bersemangat memuji Tuhan di rumah. Amin. Ya, Amin. saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum daripada itu, kita akan menaikkan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Haleluya. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kak Made.
Tapi sebelum daripada itu kita mau berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kami sore hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan akan berita firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan dan menyaksikan siaran ini. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hati mereka. Dan firman-Mu yang berkuasa menuntun hidup adik-adik dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kak Made sebentar yang akan membawakan firman-Mu. Mari Tuhan berkati urapan baru Tuhan berikan kepadanya supaya apa yang disampaikan adalah sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sore ini kita akan belajar satu tokoh dalam Alkitab ya yang luar biasa Tuhan pakai. Nanti selanjutnya Kak Made akan jelaskan. Ceritanya tentang siapa nih Kak Made? Tentang Esra. Kakak Mutia kenal nggak siapa Esra? Nah, adik-adik tahu nggak Esra itu siapa? Ada yang tahu? Shalom adik-adik semuanya. Adik-adik yang ada di rumah, yang bersama dengan papa mama. Pada sore hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan, yaitu tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama, yaitu Esra. Ya, adik-adik tahu nggak siapa tuh Esra? Nah, bukan Papa Esra, tapi Esra yang ada di Alkitab ya. Kamu dia tahu siapa tuh Esra? Belum tahu Kak Made. Oh, mau tahu? Mau? Oke, baik. Adik-adik dengarkan cerita kakak dengan cara duduk yang manis. Tidak usah ribut, tidak perlu kacau-kacau di rumah ya. Nah, baik. Nah, pada sore hari ini kita akan dengarkan cerita tentang Esra. Esra itu adalah tokoh Alkitab yang sangat, nah, dia adalah Esra yang sangat ahli Taurat. Dia pengajar. Kalau judul ceritanya sore ini adalah tentang menyenangkan hati Tuhan dengan belajar. Apa kamu Tia? Menyenangkan hati Tuhan dengan belajar. Ya, ada di rumah? Bisa ya? Oke, bagaimana judulnya tadi? Menyenangkan hati Tuhan dengan belajar. Nah, adik-adik, sekarang ini adik-adik pada libur ya. Yang sekolah itu pada libur. Kok diliburkan? Di sekolah libur, tapi di rumah nggak ada namanya libur belajar. Jadi papa mama bisa menjadi guru buat adik-adik di rumah. Nah, adik-adik sekolah minggu yang saya cintai, dari anak batita balita, Pratama 123, Made 123, Tunas Remaja, baik yang ada di Revival Mudilan Kijang, ya, dengarkan cerita firman Tuhan kakak sore ini ya. Nah, Esra adalah ahli Taurat yang belajar tentang firman Tuhan. Kamu ya? Nah, ini dia. Dan dia ini adalah keturunan dari imam-imam. Dia belajar firman Tuhan dan sangat mengerti tentang Taurat, mencintai Tauratnya Musa. Nah, kemudian pada waktu Esra tinggal di Babel, dia ketemu dengan raja. Nih raja ya, raja kan penampilannya keren ya kak ya. Nah, ada mahkotanya, ada jubahnya, maka ada kursinya yang bagus. Nah, adik-adik, Esra berjumpa dengan raja. Ngapain ya kira-kira Esra berjumpa dengan raja? Dia minta izin kepada raja untuk pergi ke Yerusalem. Kemana? Ke Yerusalem. Ya, dari Babel. Nah, dia minta izin dan raja bermurah hati untuk memberikan izin kepada Esra ya, untuk menyampaikan tentang firman Tuhan. Nah, ini berapa ini adik-adik? 5 Kak Made. 5 ya. Nah, iya. 50 tahun
di Yerusalem itu rumah Tuhan sudah dibangun. Tetapi jemaat waktu itu mereka melanggar firman Tuhan, Kak Mutia. Apa yang dilanggar Kak Made? Mereka tidak melakukan lagi firman Tuhan. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Dan raja memberi izin kepada Ezra untuk pergi ke Yerusalem. Tujuannya apa dia ke sana? Padahal dia sudah senang sekali di tempat di negeri di Persia dengan Media situ. Tetapi karena cintanya, karena cinta Kak. Karena cintanya Ezra kepada Tuhan dan kepada umat-umat Tuhan, Kak Mutia, Ezra berangkat ke Yerusalem. Nah, jauh sekali. Nah, Kak Mutia tahu enggak? Kira-kira Ezra itu waktu ke Yerusalem itu berapa lama? Ayo tebak-tebakan. 1 minggu, Kak Made? 1 minggu. Adik-adik, ayo tahu enggak? Adik-adik di rumah tahu nggak berapa lama? Babel ke Yerusalem Ezra. Ayo berapa lama? Dari Babel ke Yerusalem 1 minggu Kak Made. 1 minggu. Adik di rumah tahu enggak? Nah, jadi untuk mencari tahu kita akan cari di Alkitab ya. Perjalanannya selama 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari Kak. Nah, waktu Baiklah. itu kira-kira sudah ada pesawat belum? Belum dong Kak Made. Ada kereta api belum? Kereta api, kereta kuda aja Kak Made. Kereta kuda bagus. Nah, ternyata waktu itu belum ada yang namanya kendaraan yang modern seperti pesawat, ya, kereta api, mobil atau motor belum ada, ya. Tapi mereka bisa sampai ke Yerusalem. Mereka mengendarai apa tadi? Kuda. Kuda. Oh, unta. Nah, 3 hari. Lama enggak? Lama. Kira-kira kalau dari Palu ini kemana ya Kak ya? Dari Palu ke Makassar Kak Made. 3 hari ke Makassar? Iya. Kalau naik mobil cuma 1 malam 1 hari Kak. Nah, udah nggak usah dibahas itu. Yang jelas bahwa Ezra itu menempuh perjalanan ke Yerusalem selama berapa hari? 3 hari. Nah, berarti jauh ya adik ini ya. Nah, tujuannya dia untuk apa? Mengajar. Apa? Mengajar. Ya, judul tadi kan menyenangkan hati Tuhan dengan Kak Made, siapa yang diajar Kak Made? umat-umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik di rumah, ya. Sekarang di rumah, adik-adik boleh belajar dengan belajar sendiri. Boleh ya, baca buku. Kalau yang dikirim lewat online, belajar di online. Kalau tidak ada, tanya papa mama, ya. Nah, baik kita lanjut lagi dik ya. Lanjut kamu dia ya. Nah, kenapa mereka umat Tuhan yang ada di Yerusalem, ya, bangsa Israel, Yehuda itu diajar kembali karena mereka sudah melanggar firman Tuhan, Kak. Mereka melanggar firman Tuhan, tidak taat firman Tuhan, tidak pergi beribadah lagi, tidak berdoa lagi, tidak lagi berbuat baik. Lebih banyak mereka semua berbuat jahat. Nah, oleh karena itu Ezra sangat mencintai bangsa Yahudi. Dia pergi mengajar, diajarlah mereka, ya. Nah, dulu itu Alkitabnya bentuknya kan gulungan Kak ya. Nah, sekarang kita bisa buka lewat HP suci ya, atau Alkitab buku bisa dibuka. Nah, Ezra mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana berbuat baik. Nah, ini contohnya lagi ya. Lihat itu Ezra ya. Ada anak-anak di situ Kak? Ada? Oh, ada. Jadi jangan kira adik-adik waktu Ezra ke Yerusalem untuk mengajar kepada bangsanya, ada anak-anak. Ini buktinya ada anak-anak. Di sini juga anak-anak ya. Anak-anak juga turut mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian ketika Ezra mengajar kepada semua umat Tuhan dan semua umat Tuhan berbalik kepada Allah. Mereka percaya lagi kepada Tuhan karena Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, adik-adik di rumah kita mau belajar dari Ezra ya. Nah, siapa di sini adik-adik yang di rumah atau kamu Tia yang mau belajar terus tentang firman Tuhan? Mau Kak? Kak juga mau. Iya. Adik-adik di rumah mau enggak?
Mau. Penting sekali belajar firman Tuhan ya. Nah, baik. Sekarang kita akan baca ayat hafalannya ya, Kak. Belajarlah berbuat baik. Oke. Belajarlah berbuat baik. Coba kamu Tia, dihafal juga lihat bukunya Kak, coba. Boleh. Belajarlah berbuat baik. Yesaya 1 Yesaya 1 ayat 17. ayat 17. Oke, ulangi sama-sama. Belajarlah berbuat baik. Coba ada di rumah. Sekali lagi Kak. Belajarlah berbuat baik. Yesaya 1 ayat 17. Itu ada gerakannya Kak supaya gampang. Gimana gerakannya Kak gini Made? lah. Belajarlah itu kan gerakannya bisa begini kan? Oh Nah, iya. coba. Belajarlah Berbuat berbuat baik. Yesaya 1 ayat 10 dulu. 10 17. 11. Nah gitu Kak. Nah demikianlah cerita Kak Made pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Jadi kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup ibadah kita. Kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tidak usah tengok kiri kanan. Oke. Dan ikuti Kak Made berdoa. Sudah siap? Ya, oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman sore ini yang sudah saya dengar. Saya mau belajar menyenangkan hati Tuhan dengan belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati saya, berkati orang tua saya, berkati bangsaku, berkati kotaku, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Yesus itu baik, Yesus itu baik, Yesus itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya, Dia baik buat kamu, Dia baik buat semua. Tepuk tangan buat Haleluya. Sampai jumpa minggu depan.